wabarakatuh. Baiklah, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari nanti ilmunya bisa manfaat dan barokah. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Oke, semoga kegiatan belajar hari ini bisa lancar ya, walaupun ada kendala listrik sedang mati. Sebelum pembelajaran, saya akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran pada kali ini. Pada pertemuan kemarin, kita telah membahas dakwah Rasulullah periode Makkah. Dan pada pertemuan kali ini, materi kita adalah dakwah Rasulullah periode Madinah. Jadi dari Mekah sudah berpindah ke Madinah. Tujuan dari pembelajaran ini melalui metode uswah atau contoh, diharapkan siswa-siswa itu dapat memahami strategi dakwah Rasulullah periode Madinah. Selain itu juga menggunakan metode inquiry, diharapkan siswa dapat menemukan atau menggali informasi yang lebih mendalam tentang strategi dakwah Rasulullah periode Madinah dengan baik dan benar. Dan selanjutnya metode kuis, di mana ini digunakan untuk menjajaki pemahaman siswa tentang metode dakwah Rasulullah periode Madinah. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan sedikit materi tentang metode dakwah Rasulullah periode Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan strategi dakwah Rasulullah periode Madinah. Latihan strategi dakwah Rasulullah periode Madinah dimulai ketika Rasulullah keluar dari kota Makkah untuk berhijrah sampai Rasulullah wafat. Semua bentuk dakwah dalam kurun waktu ini dinamakan dakwah Rasulullah periode Madinah. Nah, ini ada gambar yang pertama. Ini adalah gambar ketika Rasulullah itu baru keluar dari kota Mekah untuk hijrah, dan gambar yang kedua ini adalah gambar ketika Rasulullah itu sudah berdakwah di kota Madinah dikelilingi para sahabat ini. Dan gambar yang ketiga ini adalah gambar detik-detik wafatnya Rasulullah. Strategi Rasulullah periode Madinah yang pertama yaitu membangun masjid sebagai pusat dakwah dan pemerintahan. Adapun gambar yang kiri ini adalah Masjid Quba. Ini adalah masjid yang pertama yang dibangun oleh Rasulullah dan para sahabat. Yang mendesain juga langsung Rasulullah sendiri. Namun gambar ini sudah bukan ketika masjid baru dibuat oleh Rasulullah, tapi sudah mengalami renovasi. Terus yang sampingnya lagi ini adalah Masjid Nabawi. Sama halnya dengan Masjid Quba, ini Masjid Nabawi juga sudah direnovasi. Jadi bukan ketika baru dibuat oleh Rasulullah dan para sahabat. Kemudian strategi selanjutnya adalah mendamaikan suku Aus dan Khazraj. Suku Aus dan Khazraj adalah dua suku besar yang mendiami kota Madinah pada zaman Rasulullah. Tapi kedua suku ini bermusuhan. Bahkan lama permusuhan dari kedua suku ini mencapai 120 tahun. Ini nggak bisa damai-damai ini. Mereka sering melakukan perang. Perang yang pertama itu dinamakan Perang Samir, dan perang terakhir itu dinamakan Perang Bu'as. Bahkan dalam sejarah terhitung 10 kali peperangan di antara kedua suku ini. Terus berikutnya strateginya adalah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Misalnya saja Abu Bakar As-Siddiq
dengan Kharijah ibnu Zuhair. Abu Bakar As-Siddiq ini dari kaum Muhajirin, terus Kharijah ibnu Zuhair ini dari kaum Ansor. Kemudian Ja'far bin Abi Thalib dan Mu'az bin Jabal. Terus disusul Umar bin Khattab dan Ibnu bin Malik. Kemudian Rasulullah juga mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi'. Dan yang terakhir, Rasulullah sendiri mempersaudarakan dirinya dengan Ali bin Abi Thalib. Memang secara nalar Rasulullah juga dari Mekah, Ali bin Abi Thalib juga dari Mekah. Mengapa kok dipersaudarakan? Perlu kita ingat bahwasanya ibunda Rasulullah itu berasal dari Madinah. Jadi nasab Rasulullah dari jalur ibu, beliau adalah orang Madinah. Terus substansi dakwah Rasulullah periode Madinah. Yang pertama, menanamkan sendi-sendi syariat. Misalnya saja merubah kiblat yang asalnya dari Masjidil Aqsa dirubah ke Masjidil Haram Mekah. Ini atas perintah Allah. Kemudian menanamkan sendi-sendi ibadah. Terus menanamkan sendi-sendi muamalah. Muamalah itu adalah hubungan antara manusia dengan manusia. Ini ditata oleh Rasulullah. Kemudian menanamkan sendi-sendi politik dan pemerintahan. Jadi karena Rasulullah juga merupakan khalifah fil ard di Madinah waktu itu, atau kalau sekarang ya mungkin presiden lah. Nah, jadi beliau juga menanamkan sendi-sendi politik pemerintahan yang sesuai dengan aturan syariat Islam. Dengan dakwah Rasulullah periode Madinah, jadi memang masih ada tantangan pula. Tantangan kelompok kafir Mekah ini yang pertama. Kita tahu bahwasanya jarak antara Madinah dan Mekah itu cukup jauh. Kurang lebihnya 450 km. Tapi ternyata orang kafir Mekah itu masih mengganggu dakwah Rasulullah di Madinah. Dengan bukti apa? Adanya perang Badar, adanya perang Uhud, dan perang-perang yang lain yang dialami oleh Rasulullah dan para sahabat melawan kaum kafir Quraisy Mekah. Kemudian tantangan kelompok Yahudi. Jadi kaum Yahudi yang berada di Madinah itu ternyata tidak 100% terus mau tunduk dan ikut kepada Rasulullah. Ini dibuktikan pada suatu ketika Rasulullah itu sedang berkunjung dengan tujuan ingin menyelesaikan sebuah masalah yang terjadi di kalangan kaum Yahudi. Mereka atau Rasulullah itu disambut dengan sangat hangat. Tapi ternyata di balik semua itu ada rencana pembunuhan yang akan dilakukan oleh orang Yahudi kepada Rasulullah. Tantangan yang ketiga itu tantangan dari kelompok orang-orang munafik. Karena orang Islam itu sudah semakin banyak, jadi ada pula orang munafik di dalamnya. Orang munafik itu sering mengkhianati. Jadi ketika ada suatu peperangan atau apa, itu ada yang mengkhianati. Sulit untuk menghadapi orang munafik ini, karena orang munafik itu ibarat musuh dalam selimut. Sampai-sampai Allah menyinggungnya dalam Al-Quran tentang orang munafik itu. Ini masa akhir Rasulullah. Momen-momen akhir Rasulullah yang pertama adalah Haji Wada. Pada momen ini Allah menurunkan wahyu yang terakhir, yaitu surat Al-Maidah ayat 3 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina.
Para sahabat mendengar itu ada dua reaksi. Ada yang senang, ada pula yang sedih sampai menangis. Misalnya saja Abu Bakar, beliau sampai menangis mendengar ayat itu. Karena apa? Ketika wahyu terakhir sudah turun, berarti tugas Rasulullah juga akan berakhir. Dan itu tandanya Rasulullah tidak akan lama lagi di dunia ini. Makanya beliau menangis. Terus sahabat yang lain gembira. Karena apa? Ternyata agama Islam sudah disempurnakan. Nah, berarti luar biasa, agama ini sudah sempurna. Terus gambar yang satunya lagi itu adalah detik-detik wafatnya Rasulullah. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Dan dari saya pribadi, apabila ada kata-kata yang tidak pas atau salah dalam menginformasikan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sedikit materi yang bisa saya sampaikan. Dan selanjutnya untuk memperdalam pemahaman dan penguasaan materi, saya akan membagi kelas ini menjadi 4 kelompok untuk melakukan diskusi. Kelompok pertama adalah kelompok dari anak putri 2 baris ini, terus kelompok kedua 2 baris belakangnya, kelompok ketiga 2 baris dari anak putra yang belakang, dan kelompok keempat atau yang terakhir adalah 2 baris depan ini. Dan materinya adalah untuk kelompok 1, materinya pengertian strategi dakwah Rasulullah periode Madinah. Dan materi untuk kelompok 2 yaitu substansi dakwah Rasulullah periode Madinah. Ini untuk kelompok kedua 2 baris dari belakang anak putri itu. Terus kelompok ketiga dengan materi tantangan dakwah Rasulullah periode Madinah. Ini adalah kelompok 3, berarti kelompok laki-laki yang di belakang 2 baris itu. Dan kelompok terakhir adalah masa-masa atau detik-detik terakhir Rasulullah. Ini jadi sebelum Rasulullah itu meninggal. Ini saya berikan kepada kelompok 4 ini. Oke, silakan membentuk kelompok diskusi. Silakan ditata bangkunya untuk berdiskusi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan kelompok 1 tentang pengertian strategi dakwah Rasulullah periode Madinah, dimulai dari Rasulullah keluar dari rumah kelompok pemuda yang berencana membunuhnya sampai Rasulullah. Semua berada dalam keadaan waktu ini masuk ke dalam dakwah Rasulullah periode Madinah, yaitu termasuk perang Badar dan perang Uhud dan lain-lain. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih saya sampaikan kepada kelompok 1 yang sudah memberikan perwakilannya untuk presentasi. Dan selanjutnya saya persilakan untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya. Pada perwakilan kelompok 2 saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini saya akan membacakan hasil diskusi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok kedua. Dan mari kita sambut tampilan dari kelompok ketiga. Perwakilan dari kelompok ketiga silakan maju ke depan untuk presentasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok 3, yaitu tantangan dakwah Rasul periode Madinah. 1. Rasul mendapat tantangan dari kafir Mekah, yaitu ketika Rasul sudah hijrah ke Madinah, kafir Mekah masih musuh atau membenci Nabi sampai terjadinya perang Badar dan perang Uhud. Dan pada saat perang Uhud, Nabi terkena yang sampai gigi Nabi patah. Yang kedua, Rasul mendapat tantangan dari Yahudi Madinah, yaitu ketika Rasul bertamu di kediaman Yahudi, orang Yahudi merencanakan ingin membunuh Rasul. Yang ketiga, Rasul mendapat tantangan dari orang munafik, yaitu ketika orang munafik di depan Rasul, orang munafik bersikap baik, dan ketika orang munafik di belakang Rasul, orang munafik itu menyebarkan usul-usul yang membawa terhadap Nabi. Dan sekian dari saya. Itulah tadi penampilan dari kelompok ketiga. Dan tinggal satu kelompok, ini adalah kelompok yang terakhir, yaitu kelompok 4. Kepada presentator kelompok 4, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan hasil diskusi tentang masa akhir Nabi Muhammad SAW. Di masa akhirnya Nabi Muhammad itu muncullah beberapa faktor. Yang pertama yaitu munculnya haji wada atau bisa kita katakan dengan haji perpisahan. Terus yang kedua yaitu turunnya wahyu surat Al-Maidah ayat 3 bahwasanya Allah itu menyempurnakan agama Islam. Terus yang ketiga yaitu masa Nabi Muhammad itu merasa kesakitan, dan yang terakhir yaitu pergantian imam sholat yang digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Cukup sekian dari saya. Bila ada kata-kata yang tidak enak di hati kalian semua, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melakukan uji coba dengan kuis. Yang namanya saya panggil silakan maju ke depan. Ini langsung ada 4 anak saya panggil. Nomor absen 1 Abdul Aziz, Abdul Rahman Rasani, Adila, Ahmad Bamrul Ulum. Silakan maju ke depan. Sudah. Oke. Saya lanjutkan untuk kelompok berikutnya. Ahmad Dikrul Al-Khair, ini tadi sakit ya. Saya tinggalkan. Ahmad Ega Habibur Rahman, Ahmad Nur Rojadi, Ahmad Ria Lugoni, dan Ahmad Rizky Mubarak. Silakan maju ke depan. Oke, silakan dimulai. Nanti kalau sudah selesai bisa laporan untuk nilai. Sudah. Selanjutnya saya panggil Anna Muhammad Solihul Fatah, Dwi Irawulandari, Fatwa Faiza, dan Ferry Ardiansa. Silakan maju ke depan. Oke, nanti kalau sudah selesai bisa laporan ke saya di mana hasilnya. Selanjutnya Yuda Kamalia, Ika Irina Hertiana, Hikmatul Khairun Imamun Nafi, dan Mila Rahma Cahyani. Silakan maju ke depan. Oke, silakan kerjakan. Nanti hasilnya bisa laporan ke saya.
Selanjutnya Muhammad Sofwan, Nur Hafizah Agustina, Nurul Komariah, dan Raffi Ahmad Junaidi. Silakan maju ke depan. Oke, selanjutnya saya panggil Muhammad Izam Alido, Ranum Putri Ananta, Sayyidatul Rosida, dan Silvi Ya Fitri. Silakan. Demikian tadi kuis yang sudah kalian jalankan, sudah kalian kerjakan, dan saya akan memberitahukan nilai tertinggi dari hasil kuis tadi. Yang pertama, Abdur Rauf Nur Asani dengan nilai 90. Terus menduduki urutan kedua dengan nilai 70, yaitu Abdul Aziz, Ferry Adiansa, Muhammad Izam Arido. Nah itu. Sorry, untuk yang tadi peringkat 1 ternyata ada 3 anak, Nur Hafizah Agustina dan Nurul Komariah dengan nilai 90. Demikian tadi semua kelompok berarti sudah presentasi, dan mari kita mengadakan refleksi. Jadi yang dinamakan strategi dakwah Rasulullah periode Madinah itu adalah strategi dakwah yang dilakukan Rasulullah ketika mulai hijrah sampai Rasulullah wafat. Dalam kurun waktu ini semuanya masuknya ke strategi dakwah Rasulullah periode Madinah. Terus ternyata di situ juga ada substansi dakwah Rasulullah. Yang mana pertama adalah membangun masjid. Ada 2 masjid tadi yang dibangun, yaitu Masjid Quba dan Nabawi. Terus mendamaikan 2 suku besar yang berada di Madinah, yaitu suku Aus dan Khazraj. Dan yang ketiga, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Ini strategi dakwahnya. Substansi dakwah Rasulullah periode Madinah. Yang pertama, menanamkan sendi-sendi ibadah. Seperti contohnya ya tadi sudah dibacakan oleh teman-temanmu. Terus menanamkan sendi-sendi muamalah dan menanamkan sendi-sendi politik dan sosial. Oke, dan itulah tadi materi dakwah Rasulullah periode Madinah. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentang Fathu Mekah. Saya harapkan kalian semua bisa belajar terlebih dahulu melalui LKS yang sudah kalian miliki, dan diperbolehkan untuk mencari di sumber lain lewat internet atau buku-buku yang relevan. Cukup itu saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau salah tutur kata. Dan saya akhiri Ihdinas Shiratal Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.